Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam. Selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita akan mengawali renungan dengan membaca bagian Alkitab dari kitab Matius pasal 25 ayat 30 yang demikian. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara dan saudari yang terkasih, kita masih akan menyelami perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Ini berhubungan dengan pembelajaran katekismus soal nomor 157. Sungguh menyedihkan apa yang harus dialami oleh hamba yang jahat dalam perumpamaan Yesus tentang talenta. Oleh karena ia telah memilih menentang tuannya atau menolak melakukan perintah tuannya itu, maka ia harus dicampakkan ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap, di mana di sana hanya ada ratap tangis dan kertaan gigi. Di sini Yesus secara khusus menunjuk langsung kepada pesan inti dari perumpamaan itu, dan secara khusus menunjukkan akibat dari penolakan terhadap firman Allah, di mana orang kemudian dipisahkan dari kemurahan Allah. Kata dicampakkan berarti mereka dibuang jauh dari hadirat Allah yang kudus. Tempat ratap tangis berarti di sana hanya ada penderitaan yang tiada akhir. Kemudian ada ungkapan juga kertaan gigi. Di sana hanya ada ratap tangis dan kertaan gigi, menunjukkan keadaan yang dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan yang tanpa ujung. Ini adalah ungkapan umum untuk sebuah tempat siksaan yang sering disebut sebagai neraka. Kita akan membaca apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Di sana juga disebutkan yang demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di samping itu Tuhan Yesus sendiri juga beberapa kali menyebut keberadaan tempat semacam ini, tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Ini misalnya di dalam Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Di dalam pernyataan di atas, neraka disebut sebagai sebuah tempat siksaan, lautan api dan belerang, tempat iblis dan nabi-nabi palsu disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10 misalnya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ungkapan tentang adanya tempat siksaan bukanlah sebuah ancaman yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang yang percaya, melainkan adalah sebuah peringatan, pesan agar kita berwaspada. Bagi mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tidak perlu risau, tidak perlu takut dengan semua itu.
Karena jika mereka setia kepada Tuhan, maka mereka dipastikan akan diluputkan dari segala ancaman siksaan yang demikian. Ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus misalnya di dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adanya neraka sebagai tempat siksaan bukanlah berarti bahwa Allah itu kejam dan suka menghukum. Tidak. Ini justru menunjukkan keadilan Allah, keadilan yang sejati, di mana Ia menciptakan surga sebagai tempat yang mulia, dan di sisi lain juga neraka tempat penuh penderitaan. Dan kepada manusia diberikan kehendak bebas untuk menentukan sendiri kemana arah hidup mereka. Bahkan Roh Kudus senantiasa menunjukkan jalan untuk orang dapat sampai ke surga yang mulia, yaitu dengan melalui Sang Putra Allah Tuhan Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dan ini dengan jelas, tegas, meyakinkan telah dinyatakan oleh Sang Putra Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini menunjukkan betapa kasihnya Allah kepada manusia, sehingga Ia bahkan mengutus Sang Putra untuk memudahkan orang yang ingin masuk surga, karena mereka dapat mempercayakan hidupnya kepada Yesus yang akan membawanya sampai ke sana. Apakah orang mau menerima Yesus atau sebaliknya menolak Dia? Itu terserah keputusannya kepada manusia itu sendiri. Tawaran keselamatan tidak akan kurang ditawarkan oleh Allah dalam babak-babak keselamatan. Ini meliputi misalnya dalam kehidupan yang sekarang ini, di mana para rasul Yesus bekerja, mengabarkan Injil, mengampuni dosa-dosa di dalam nama Yesus, dan juga menyalurkan sakramen-sakramen serta berkat. Atau nanti saat kerajaan damai 1000 tahun, di mana iblis diikat dan Injil diajarkan dengan bebas tanpa hambatan. Atau bahkan kesempatan berikutnya masih tersedia, yaitu setelah pengadilan terakhir menuju kepada langit yang baru, bumi yang baru. Ada banyak kesempatan. Kalau manusia mau, maka setiap mereka akan dapat sampai ke surga. Maka sesungguhnya hanya iblis dan orang-orang bebal yang tidak pernah mau, tidak pernah bisa bertobat, yang akhirnya harus dicampakkan ke dalam neraka. Sedang mereka yang mau membuka mata, mengenali kemurahan Allah, percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus, pasti diselamatkan. Inilah keadilan sejati yang hanya ada di dalam Tuhan Allah yang Maha Kudus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.